Assalamualaikum. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah, semoga kalian selalu semangat dan semakin sukses ya ke depannya. Sebelum pembelajaran dimulai, adakah teman kalian yang hari ini tidak hadir? Siapa? Kansa dan Kiara. Kenapa Kansa dan Kiara? Sakit. Ya, untuk Kansa dan Kiara, kita doakan semoga selalu sehat, segera sehat ya. Dan kita pun yang ada di sini semoga juga sehat ya. Itu ya. Ya. Sebelumnya saya pengen menyampaikan hari ini tentang layanan bimbingan klasikal untuk kalian ya. Tapi sebelumnya saya ingin supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar, boleh saya minta tolong satu orang untuk memimpin doa? Siapa? Silahkan Raka, dipimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa kita mulai ya layanan BK hari ini ya. Ya. Nah, untuk layanan BK hari ini saya ingin menyampaikan tema tentang motivasi belajar ya. Sebelumnya kalian sudah mendengar belum kata motivasi belajar itu apa? Sudah. Oke, sudah ya. Saya rasa sudah tidak asing lagi ya dalam hal motivasi belajar. Tapi sebelumnya saya pengen kalian tuh biar lebih semangat karena suasananya mungkin biar lebih enak ya, nyaman ya. Kalau saya bilang semangat pagi, kalian bilangnya apa? Pagi, oke? Ya. Oke ya, mulai ya. Semangat pagi. Pagi. Oke, sekali lagi. Semangat pagi. Pagi. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, saya melihat sejauh ini semangat kalian oke ya, luar biasa. Mudah-mudahan semangatnya bisa bertahan sampai seterusnya ya. Oke ya. Selanjutnya dalam motivasi belajar memiliki tujuan ya dalam bimbingan klasikal, yaitu peserta didik dapat meningkatkan motivasi belajar ya. Karena saya melihat di motivasi belajar di sekolah kita ya, terkadang itu masih ada siswa yang memiliki prestasi belajarnya rendah ya. Seperti contohnya ketika mengikuti KBM ya, ada yang bermain handphone ya, ada yang tidak fokus dalam hal belajar, ada juga yang mengantuk, bahkan tertidur di dalam kelas ya. Mudah-mudahan kalian bukan salah satunya itu ya. Oke, adapun tujuan khusus dari bimbingan klasikal tentang motivasi belajar itu adalah supaya kalian nanti bisa mendeskripsikan apa itu motivasi belajar, bisa mengkategorikan jenis-jenis yang ada di dalam motivasi belajar, lalu usaha apa atau target apa yang kalian bisa capai untuk meningkatkan motivasi belajar, gitu ya. Oke, tadi ya speakingnya ya, sudah. Oke, sudah siapkah kalian menerima layanan di hari ini? Sudah ya. Siapa yang belum siap terima layanan? Siap semua ya? Oke, siap ya. Nah, kita masuk ke dalam tema kita, motivasi belajar. Apa itu motivasi belajar? Ada tidak yang bisa kasih kesimpulan tentang motivasi belajar? Ya, silahkan. Motivasi belajar itu adalah satu dorongan agar siswa bisa lebih fokus untuk mencapai suatu tujuannya. Ya,
supaya siswa fokus dalam mencapai suatu tujuannya. Oke, bagus banget ya. Ada lagi yang bisa kasih kesimpulan dari motivasi belajar? Ya, silakan. Motivasi belajar adalah sesuatu yang diberikan kepada peserta didik agar bisa semangat untuk mencapai hasil yang baik dalam pembelajaran. Mencapai hasil yang baik ya dalam sebuah proses pembelajaran. Oke, luar biasa hebat ya jawabannya ya. Ya, selanjutnya kita simak langsung ya. Nah, pengertian motivasi belajar ya, dorongan yang timbul baik dari dalam diri maupun dari luar diri untuk menimbulkan kegiatan belajar sehingga kita dapat mencapai tujuan dari pembelajaran yang kita harapkan ya. Saya yakin setiap kalian pasti punya harapan ya, pasti punya keinginan dan cita-cita ya untuk menuju masa depan kalian yang lebih baik. Itu ya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis motivasi belajar. Ada berapa sih jenis-jenis motivasi belajar? Ada dua, apa saja? Intrinsik dan ekstrinsik. Apa bedanya intrinsik dan ekstrinsik? Intrinsik adalah motivasi belajar yang berasal dari dalam diri seseorang, ya. Sedangkan kalau ekstrinsik, motivasi belajar yang berasal dari luar diri seseorang. Itu ya perbedaannya ya. Selanjutnya ada contoh motivasi belajar. Motivasi belajar terbagi menjadi dua. Nah, ini ada contoh yang intrinsik, ya. Yang pertama ada apa? Belajar atas kemauan sendiri. Artinya, secara tidak langsung kalian belajar tanpa adanya paksaan, ya. Yang kedua, saling meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, ya. Yang namanya belajar itu pasti ada proses yang harus kita tempuh, itu ya. Yang ketiga, menikmati proses pembelajaran. Kalau kita tidak ada paksaan, pasti kita merasa nyaman, sehingga kita akan lebih menikmati sebuah proses pembelajaran tersebut, ya. Yang keempat, mempunyai semangat untuk belajar, ya, supaya apa? Meningkatkan motivasi belajar kalian. Yang kelima, ada kepuasan tersendiri untuk belajar, ya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari yang ekstrinsik. Kalau tadi ekstrinsik ya. Yang ekstrinsik yang pertama apa? Belajar karena disuruh orang lain, ya. Di sini ada tidak yang belajar bukan atas kemauan diri sendiri? Semuanya atas kemauan diri sendiri ya. Ya. Yang kedua, ingin mendapatkan pujian, ya. Terkadang banyak siswa atau siswi itu belajar karena ingin mendapat sebuah pujian, ya. Jadi bisa dibilang, ih kalian pinter banget ya, kok kamu cerdas banget sih, ya, selalu rajin belajar, ya. Itu biasanya ingin mendapatkan sebuah pujian. Yang ketiga, takut dimarahi orang tua, ya. Biasanya kalau di rumah yang tadinya tidak buka buku karena takut dimarahi sama orang tua, akhirnya buka buku biar terkesan apa? Rajin dalam hal belajar, ya. Yang keempat, ingin mendapatkan hadiah. Siapa yang mau hadiah? Nah, biasanya orang tua, ya, itu pasti sudah beberapa orang tua bilang, belajar yang rajin ya nak, nanti kalau kalian belajar yang rajin, akan ayah ibu belikan sesuatu, atau akan ibu berikan hadiah. Jadi belajarnya rajin ya. Oke, itu ya. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama apa? Cita-cita, ya. Di sini cita-cita ini sangat mempengaruhi dari faktor motivasi belajar, ya. Di sini ada yang udah punya cita-cita belum? Siapa yang tidak punya cita-cita di sini? Ada tidak? Tidak ada. Cita-cita kalian ingin menjadi apa? Ingin menjadi orang yang sukses di bidang apa? Di
desain grafis ya, karena kalian jurusan DKV. Oke ya. Kalau kalian harus sukses atau bisa mencapai di jurusan desain grafis, itu pasti harus apa? Belajarnya yang rajin supaya nilai rapotnya bagus. Nanti ketika kalian punya biaya, punya kesempatan, kalian bisa melanjutkan ke studi lanjut ya, bisa mencapai sebuah cita-cita. Itu ya. Yang kedua, di sini ada apa? Faktor kemampuan ya. Faktor kemampuan di sini sangat penting. Kenapa sangat penting juga? Karena kalau kita tidak punya kemampuan, yang ada kita tidak punya daya saing dalam diri kita sendiri ya. Jadi setiap sesuatu itu kan pasti ada kompetisinya ya. Nah itu, jadi kita harus bertahan dengan kemampuan yang kita punya dengan cara mengasah proses sehari-hari untuk melakukan pembelajaran. Yang ketiga, ada kondisi fisik dan psikis. Nah, kondisi fisik dan psikis. Dalam hal belajar, fisik kita harus sehat ya, harus sehat, harus staminanya harus kuat ya. Terus di samping itu juga harus diseimbangkan sama psikis kita ya. Psikis itu adalah apa? Mental, pikiran ya. Jadi dalam hal belajar tidak hanya fisik kita saja yang sehat ya, tapi harus diimbangi sama fisik kita, mental kita, agar semuanya bisa berimbang ya dan mencapai tujuan yang kita inginkan ya. Selanjutnya ada kondisi lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini sendiri sangat mempengaruhi juga, karena saya yakin kalian itu membawa sebuah pola ya, itu adalah dari kondisi lingkungan keluarga kalian sendiri ya. Kalian termotivasi, kalian tidak termotivasi ya, itu pasti berasal dari lingkungan keluarga kalian sendiri, sehingga kalian membawa suasana itu ke sekolah. Itu berpengaruh banget ya buat diri kalian. Yang selanjutnya ada teman sebaya. Teman sebaya di sini maksudnya ya, bisa dikatakan ruang lingkup yang ada di sini adalah teman kelas kalian ya, teman sebaya. Jadi alangkah baiknya sesama teman sebaya kalian harus saling motivasi ya, memberikan hal yang terbaik buat temannya, saling mendukung. Itu ya. Yang selanjutnya ada lingkungan sekolah. Lingkungan yang sekolah yang seperti apa? Lingkungan sekolah yang aman, yang nyaman ya, sehingga terciptanya proses pembelajaran yang maksimal. Itu ya. Oke. Di sini saya punya sebuah video ya, video tentang motivasi pembelajaran ya, atau motivasi belajar ya, bisa disimak baik-baik. Silahkan. Setiap orang di dunia itu pasti memiliki impian dan keinginan. Impian dan keinginan tak akan ada tanpa ada kemauan untuk berguna, kemauan untuk mewujudkannya. Besok aja nih, harus belajar, melakukan hal yang tidak perlu. Tapi saya orang kecil sampai sini. Sadarlah, mimpi dan keinginan bukan hanya menjadi sebatas angan. Jika hanya itu malas-malasan dan suka menunda-nunda. Belajar melelahkan dan membosankan, tapi lebih lama dengan perjuangan orang tuamu yang membiayai sekolah dengan bekerja keras. Saya ingin melihat anaknya lebih baik
dan juga hasil darinya. Selama dan zona nyaman, persiapkan dirimu. Belajarlah selagi bisa. Jangan menunggu kapan kamu bisa. Kamu itu adalah momen di mana kamu bisa belajar. Arthur Weasley pernah berkata, orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka merasa terpaksa. Kenapa juga belajar harus merasa terpaksa? Karena juga kalian yang akan merasakan hasil dari belajar tersebut. Sebenarnya tidak ada yang namanya orang bodoh. Yang ada orang malas, orang pintar. Kalau malas, lama-lama jadi bodoh. Tapi orang bodoh yang rajin, lama-lama bisa menjadi pintar, bahkan mengalahkan orang pintar. Ada sebuah pepatah, apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Apa yang kamu lakukan, maka hasilnya sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Kalau hanya menunggu sampai siap, kapan akan siap? Maka pada akhirnya, kamu hanya akan menghabiskan sisa hidup hanya dengan menunggu. Menunggu waktu yang tepat, bukan menciptakannya. Ini masa terlambat. Tidak ada kata terlambat belajar. Selama kamu menjadi sehat, mulailah belajar dari apa yang kamu suka. Karena ketika kamu terus berjuang, pada akhirnya kamu akan belajar bagaimana cara berjuang. Jika tidak orang lain memandang rendah, maka ubahlah diri menjadi seorang yang tidak dapat direndahkan oleh orang lain. Karena hanya kamu yang bisa merubah dirimu sendiri, bukan orang lain. Orang lain tidak memiliki hak untuk merubah kamu, merubah apa yang kamu lakukan. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Karena kesempatan tidak akan kembali. Kalau berdanang, belum tentu itu adalah kesempatan yang sama. Yakin masih mau melakukan, masih berusaha yang baik. Buat aja, tidak ada larangan. Ingat, sudah jadi kamu bermasalah. Sebuah cara yang di luar sana sedang belajar mengenai. Waktu itu, saat gue sudah berharap mulailah bertindak. Kayak di kehidupan itu berdiri. Makasih telah menonton tayangan ini. Selamat. Jangan habiskan waktu tanpa tujuan. Jangan pikirkan hal yang tidak berguna. Fokuslah pada apa yang menjadi tujuan. Oke. Dari penayangan video yang saya tayangkan barusan, ya. Tentang apa videonya? Tentang motivasi belajar yang harus seperti apa? Harus yang rajin, ya. Untuk apa? Mencapai impian yang kalian sudah rencanakan, ya. Nah, dari refleksi video, siapa yang bisa kasih kesimpulan? Ya, silakan, Neng. Tidak bisa menyampaikan kesimpulan, semua orang itu memiliki cita-cita, keinginan, harapan, tapi sebenarnya tidak ada
itu perjuangan dari orang tua dengan belajar tanpa menunda, belajar soal kita bisa, dia berhenti menunda. Seperti itu. Orang bodoh sendiri dapat menjadi jauh lebih pintar jika ada kemampuan dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kita harus mengubah diri kita sendiri agar tidak digunakan orang lain karena hanya kita yang bisa mengubah. Cukup dari saya. Ya, terima kasih. Bagus ya kesimpulan dari video tersebut ya. Betul ya. Dari belajar itu yang penting ada apa? Kemauan. Ya, ada usaha. Ya. Tidak ada di dunia ini orang yang bodoh. Ya, selagi masih ada usaha, selagi masih mau berjuang buat dirinya sendiri, ya, semaksimal mungkin, saya yakin semua pasti menjadi anak-anak yang pintar, ya, karena bisa diasah kemampuannya. Itu ya. Oke, ada lagi yang lain? Silahkan. Saya ingin menyimpulkan hasil video tersebut. Tidak ada orang bodoh, hanya ada orang yang malas. Jadi kita harus melawan rasa malas di diri kita dan terus belajar, karena jika kita menunda-nunda, maka mimpi dan keinginan kita hanya sebatas angan. Untuk mencapai mimpi dan keinginan, kita harus berusaha. Ya, sama ya. Good. Ya. Jadi tidak lagi untuk menunda-nunda sesuatu, ya. Jadi jangan pernah sekecil apapun menyepelekan sesuatu itu, ya. Karena dari hal yang sepele, contohnya menunda-nunda, ya, pasti nanti kita akan timbul apa akhirnya? Penyesalan dalam diri, itu ya. Oke. Itu tadi refleksi dari video. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke. Nah, tadi saya sudah menjelaskan ya, sudah saya paparkan layanan tentang motivasi belajar. Nah, saya ingin tanyakan ke kalian, sudah pahamkah kalian dari motivasi belajar tadi yang saya sampaikan? Sudah paham? Sudah ya. Sebelumnya nanti saya pengen sebar ini ya, LKPD, ini adalah lembar kerja peserta didik, di mana nanti saya akan mencari tahu seberapa paham kalian dari presentasi yang tadi saya sampaikan, menyimaknya ya. Saya bagikan dulu. Ini silahkan kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian ya. Siapa? Belum ya? Silakan. Nah, di sana ada LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik, ya. Yang dimana kalian nanti diskusikan bersama teman kelompok kalian, ya, tentang LKPD yang telah saya siapkan, ya. Jikalau tidak kalian susah untuk dimengerti gitu ya, bisa langsung tanyakan ke saya. Bisa dimulai? Bisa. Oke, silahkan dikerjakan. Jangan lupa diberi nama kelompoknya ya, kelompok berapa. Ya, ditulis silahkan langsung ya. Sesuai dengan pertanyaan yang sudah ada di dalamnya. Ditulis nama, ditulis kelas, sama ditulis apa namanya jadwal materi layanan yang saya sampaikan ya. Nah, ini kan dalam proses belajar banyak ya yang tadi saya sudah jelaskan ya. Ada beberapa faktor, lalu ada beberapa jenis dari motivasi belajar gitu ya. Nah, nanti kalian bisa diskusikan masing-masing kelompok kalian apa dari hasil pemaparan kalian ya. Jelas ya? Iya, sama-sama. Paham perintahnya? Paham.
Nah, itu kan tadi ya, salah satunya selain apa, definisi motivasi belajar, ada juga apa, faktor-faktor ya. Nah, nanti seperti ini salah satunya, bagaimana cara kamu lakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang membuat motivasi belajar kamu rendah. Pasti kamu yang paham sendiri ya, ketika prestasi atau motivasi belajar kamu turun, kira-kira apa yang harus kamu lakukan ke depannya, gitu ya? Iya, Bu. Nah, ini berupa kayak bentuk apa namanya, solusi dari diri kamu sendiri ya. Iya, Boleh didiskusikan karena saya yakin masing-masing pasti kamu punya kendala ya di salah satu motivasi belajar ya. Silakan dilanjut. Sudah paham? Sudah. Ada yang tidak paham? Ini nama anggota dari Bu. Ya, nama kelompoknya jangan lupa kelas, terus apa layanan yang saya berikan hari ini ya. Nah, di sini kan ada apa tuh? Faktor motivasi yang berbentuknya apa? Intrinsik ya. Nanti kamu bisa sebutkan ya. Kira-kira yang bentuknya dari dalam diri kalian tuh apa? Motivasi belajarnya ya. Terus yang ekstrinsik yang berarti kebalikannya ya. Yang berasal dari luar, kira-kira apa sih yang bisa mempengaruhi diri kalian, faktor dari dalam, faktor dari luar gitu ya. Nah, sehingga kalian bisa bagaimana caranya menyikapi hal tersebut ya, mengatasinya dengan cara apa gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Cukup? Cukup ya? Iya. Jelas? Jelas. Paham semua dengan pertanyaannya? Paham ya? Ya, nggak apa-apa, diskusikan aja. Materi yang dipelajari yang kedua kurang lebih. Nah, nanti ini salah satunya ada kalian menyebutkan bagaimana cara diri kalian sendiri mengatasi faktor-faktor ya yang bisa mungkin membuat kesulitan belajar kalian tuh menjadi rendah ya, motivasi belajarnya ya. Ibu Biasanya ada tidak dalam diri kalian? ada. Ada masing-masing ya? Punya ya? Punya. Punya, pasti punya kendala ya. Dan saya yakin kalian juga pasti punya cara untuk menyikapi ya dari kendala dalam diri kalian itu ya. Itu bisa dituliskan langsung nanti. Oke, Ibu. Terima kasih, Bu. Iya. Ada yang sudah selesai? Sudah? Belum? Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya? Ya, saya tunggu sebentar lagi yang belum ya. Sudah kelompok kamu? Sudah. Bentar lagi ya, tunggu yang belum ya. Iya.
Ya, kalau sudah, boleh perwakilan kelompok ada yang mewakili untuk maju ke depan memaparkan dari hasil diskusi kelompok kalian. Boleh? Siapa yang mau duluan? Boleh, silahkan. Kamu, Neng, kelompok berapa? Kelompok 5 dulu, gak apa-apa, silahkan. Yang lain tolong disimak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjawab. Saya Victoria dari kelompok 5 mewakili. Satu, apa pengertian motivasi belajar menurut pendapatmu? Jawabannya, belajar adalah dorongan atau keinginan dalam diri seseorang untuk mencapai pemahaman atau pengetahuan baru. Nomor 2, apa saja motivasi yang kamu miliki untuk melakukan kegiatan belajar? Jawabannya, keinginan untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan dalam bidang yang kamu suka. Nomor 3, apa saja motivasi ekstrinsik yang kamu miliki untuk melakukan kegiatan belajar? Jawabannya, tekanan dari keluarga atau harapan dari orang-orang terdekat. Nomor 4, apa saja faktor-faktor penyebab motivasi belajar kamu rendah? Jawabannya, karena rasa bosan, kurangnya minat terhadap materi yang dipelajari, dan kurangnya dukungan. Nomor 5, bagaimana cara yang kamu lakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang membuat motivasi belajar kamu rendah? Jawabannya, mencari lingkungan belajar yang bebas gangguan, beristirahat sejenak sebelum kembali belajar, dan membuat jadwal belajar yang terstruktur. Oke, bagus banget dari kelompok 5 ya. Ada lagi kelompok yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini saya akan memaparkan diskusi dari kelompok kami dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Jadi pertanyaan yang pertama adalah apa pengertian motivasi belajar menurut pendapatmu? Jawabannya, motivasi belajar adalah dorongan internal atau eksternal yang membuat seseorang ingin dan berusaha untuk belajar demi mencapai tujuan tertentu. Motivasi ini dapat berupa keinginan memperoleh pengetahuan, pencapaian prestasi, atau kepuasan diri. Yang kedua, apa saja motivasi intrinsik yang kamu miliki untuk melakukan kegiatan belajar? Jawabannya adalah berpartisipasi dalam perlombaan karena ingin mengasah kemampuan yang dipelajari. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah apa saja motivasi intrinsik yang kamu miliki untuk melakukan kegiatan belajar? Jawabannya berasal dari faktor luar seperti imbalan atau tekanan sosial berupa contohnya adalah ingin mendapatkan nilai atau prestasi akademik yang baik, mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman, dan mempersiapkan diri agar bisa diterima di universitas atau pekerjaan impian. Pertanyaan yang keempat, apa saja faktor-faktor penyebab motivasi belajar kamu rendah? Yang pertama, itu adanya rasa bosan atau kurangnya minat terhadap materi yang dipelajari. Yang kedua, ada beban tugas yang berlebihan atau kurangnya manajemen waktu. Yang ketiga, tekanan atau stres dari lingkungan sekitar seperti ekspektasi tinggi. Dan untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana cara yang kamu lakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang membuat motivasi belajar kamu rendah? Dari jawaban yang kami diskusikan, yang pertama, membuat rencana belajar seperti menyusun jadwal belajar agar kegiatan lebih struktur. Yang kedua, mencari teman belajar. Belajar bersama bisa meningkatkan semangat dan motivasi. Yang ketiga, memberikan reward kecil untuk diri sendiri, seperti istirahat atau melakukan hal yang disukai setelah menyelesaikan tugas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya. Tadi salah satunya adalah untuk memberikan diri kita istirahat ya dengan reward
buat diri kita sendiri, ya, membuat sebuah catatan sehingga apa yang kita akan jalani setelah ini apa gitu ya, kalian tahu ya. Jadi lebih terstruktur dan terarah. Oke, selanjutnya silakan. Ya, kamu dulu, Neng. Silakan, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ramadhani, perwakilan dari kelompok 1. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari LKPD mengenai motivasi belajar. Soal pertama, apa pengertian motivasi belajar menurut pendapatmu? Motivasi belajar adalah dorongan atau alasan yang mendorong seseorang untuk belajar dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilannya. Yang kedua, apa saja motivasi intrinsik yang kamu miliki untuk melakukan kegiatan belajar? Yang pertama ada rasa ingin tahu, cinta terhadap pembelajaran, pengembangan diri, kepuasan pribadi, tantangan, dan kreativitas. Soal nomor 3, apa saja motivasi ekstrinsik yang kamu miliki untuk melakukan kegiatan belajar? Yang pertama ada belajar untuk mendapatkan pujian atau untuk pengakuan, belajar untuk mendapatkan hadiah, serta belajar untuk menghindari hukuman. Soal nomor 4, apa saja faktor-faktor penyebab motivasi belajar kamu rendah? Faktornya yaitu sikap dari guru yang tak tervariasi saat memberikan pelajaran, pengaruh dari orang lain yang mengganggu konsentrasi siswa, serta rendahnya kemampuan untuk belajar. Soal terakhir, bagaimana cara yang kamu lakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang membuat motivasi belajar kamu rendah? Yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas, mengubah pola belajar, bagi waktu belajar, mengidentifikasi penyebab stres, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta mencari inspirasi dan dukungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Yang belum? Silakan. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu motivasi belajar. Caranya apa pengertian motivasi belajar menurut pendapat kelompok kami, yaitu motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang membuat seseorang bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Apa saja motivasi intrinsik yang kamu miliki untuk melakukan kegiatan belajar? Motivasi intrinsik yang kami miliki dalam belajar termasuk rasa ingin tahu, keinginan untuk memahami hal-hal baru, dan kepuasan dari pencapaian pribadi. Ya, apa saja motivasi ekstrinsik yang kamu miliki untuk melakukan kegiatan belajar? Motivasi ekstrinsik mengikuti perkataan dari orang lain. Harapan akan karir yang sukses dan pencapaian akademik yang diakui. 4. Apa saja faktor-faktor penyebab motivasi belajar kamu rendah? Faktornya bisa termasuk rasa bosan, kurangnya minat terhadap materi, atau lingkungan yang kurang mendukung. 5. Bagaimana cara yang kamu lakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang membuat motivasi belajar kamu rendah? Cara mengatasinya meliputi membuat jadwal belajar yang teratur, mencari cara belajar yang menarik, serta memperbaiki lingkungan belajar agar lebih kondusif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang belum memaparkan dari hasil diskusi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semua, perkenalkan saya Kasri dari perwakilan kelompok 3. Ingin membacakan hasil diskusi kami tentang motivasi belajar. Nomor 1, apa pengertian motivasi belajar menurut pendapatnya? Menurut pendapat kami, motivasi belajar adalah dorongan yang memicu seorang untuk belajar, baik untuk mencapai tujuan akademis maupun pengembangan diri. Ini mencakup keinginan, minat, dan komitmen terhadap proses belajar. Nomor 2, apa saja motivasi intrinsik yang kamu miliki untuk melakukan kegiatan belajar?
Jawabannya, motivasi intrinsik. Beberapa motivasi yang kami miliki antara lain rasa ingin tahu, kepuasan pribadi saat memahami materi, serta keinginan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang bermanfaat di masa depan. Nomor 3, apa saja motivasi ekstrinsik yang kamu miliki untuk melakukan kegiatan belajar? Jawabannya, motivasi ekstrinsik yang kami miliki meliputi dukungan dari orang tua, harapan untuk mendapatkan nilai yang baik, dan peluang mendapatkan penghargaan atau beasiswa. Nomor 4, apa saja faktor-faktor penyebab motivasi belajar yang rendah? Jawabannya, faktor penyebab motivasi belajar rendah. Beberapa faktor yang membuat motivasi belajar rendah bisa termasuk kurangnya minat terhadap materi yang dipelajari, tekanan dari ekspektasi yang tinggi, dan lingkungan belajar yang kurang mendukung. Nomor 5, bagaimana cara yang kamu lakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang membuat motivasi belajar kamu rendah? Jawabannya, cara mengatasi faktor-faktor rendahnya motivasi belajar. Untuk mengatasi hal ini, kami berusaha mencari agar materi lebih menarik, mengatur waktu belajar yang baik, serta menciptakan lingkungan yang kondusif. Selain itu, berkomunikasi dengan guru atau teman juga membantu untuk mendapatkan perspektif yang baru. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok yang lebih ke manajemennya ya, manajemen waktu ya, itu ya. Oke, selanjutnya sudah semua ya, semua kelompok maju. Di sini saya ada lembar refleksi diri peserta didik ya. Untuk lebih lanjut bisa kalian isi lembar refleksi dirinya. Jangan lupa diberi nama. Di sini ada lembar refleksi diri, ada evaluasi hasil ya yang harus kalian isi. Nanti dalam pengisian kalian bisa isi sesuai dengan skor yang sudah saya berikan ya. Di sini ada skor dari 1 sampai 4. Kalau yang kalian 1 itu yang kalian anggap paling rendah ya. 4 itu yang tertinggi penilaiannya. Cukup? Cukup ya. Langsung diisi. Enggak, satu orang dua lembar. Satu orang 2 lembar ya. Refleksi diri dan evaluasi hasil. Sudah semua? Sudah ya? Sudah, satu lagi. Siapa nih? Satu lagi belum? Cukup? Kurang berapa? Satu orang 2 lembar kan? Satu orang 2 lembar. Yang refleksi sampai evaluasi hasil ya. Yang sudah langsung diisi ya. Satu lagi. Oh, kurang 2. Udah ya, cukup ya. Ya. Boleh dua-duanya. Ya, diberi nama di kedua kertasnya ya. Nama kalian masing-masing beserta kelas. Ya, sudah selesai ya pengisiannya. Terakhir, kalau sudah selesai, nanti boleh kalian kumpulkan ya.
Ya, sebelum saya tutup, untuk saya pengen ada yang tahu gitu ya, ada yang bisa menyimpulkan dari bentuk layanan yang saya berikan. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silakan. Baik, saya akan menunjukkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Layanan bimbingan klasikal adalah peserta didik dapat meningkatkan motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan internal yang membuat seseorang ingin dan berusaha untuk belajar dan mencapai tujuan tertentunya. Motivasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif yang menjadi aktif atau berfungsi sehingga tidak perlu rangsangan dari luar. Sedangkan ekstrinsik adalah motivasi yang aktif dan berfungsi karena adanya rangsangan dari luar. Oke, terima kasih ya atas refleksi atau kesimpulan yang sudah diberikan ya. Jadi kesimpulan yang kalian dapatkan di hari ini adalah tentang motivasi belajar, yaitu dorongan atau sesuatu yang timbul dari dalam diri untuk mencapai sebuah impian ya, untuk ke depan kalian, ke depan masa depan kalian itu ya. Oke, selain itu tadi ada dua jenis motivasi ya dalam belajar. Yang pertama intrinsik dan yang kedua ekstrinsik ya. Faktor yang intrinsik dari dalam dan yang ekstrinsik dari luar diri kita ya. Yang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar ada apa aja? Cita-cita, lalu ada kemampuan, lalu ada lingkungan keluarga, lalu ada lingkungan sekolah ya. Itu ya. Teman sebaya ya, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar ya, motivasi belajar ya. Oke, saya rasa cukup pertemuan saya hari ini. Semoga layanan yang saya berikan dapat bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.